episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, tim Zonggu terpilih menjadi yang pertama dihisap ke dalam gerbang kuno. Lalu tim Sulong merupakan yang kedua sementara tim Wen Qiang menjadi yang ketiga. Hal ini membuat Wen Qiang sebagai utusan terkuat merasa sangat memalukan. Terlebih lagi tawa mengejek dari Zonggu masih terngiang-ngiang di telinganya. Hal itu membuatnya sangat marah sehingga berharap bisa bertemu Zonggu di dalamnya. Setelah memasuki gerbang kuno, Zonggu, Xiaoyan, dan dua lainnya yang diselimuti cahaya keemasan kini terombang-ambing di ruang kosong. Saat ini mereka hanya merasa tubuh dan jiwanya terpisah. Jiwa mereka dapat melihat tubuh mereka melayang di antara liku-liku. Tubuhnya terasa terkoyak sementara jiwanya merasakan rasa sakit yang menusuk. Mereka bahkan tidak dapat menentukan arah tenggara dan barat laut. Tapi untuk Xiaoyan yang pernah melakukan perjalanan dari pohon dunia ke dunia lain, perasaan ini secara alami bukan apa-apa lagi baginya. Singkatnya perjalanan di ruang kosong ini tidak berlangsung lama. Saat ini, keempatnya merasa jiwa mereka langsung ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Segala sesuatu di depannya perlahan-lahan menjadi stabil. Dan keempat orang yang bepergian bersama ini tidak terpisahkan setelah masuk. Semua mendarat ke tempat yang sama. Angin dingin bertiup kencang. Dan tempat mereka berada saat ini adalah dunia es. Segala sesuatu di sini tertutup oleh glaster. Dari kelihatannya tidak ada makhluk hidup di sini. Sebelum Zonggu mengeluarkan slip giok untuk melihat misinya, kubah es di bawah mereka tiba-tiba saja meleleh. Bersamaan dengan itulah, glaster mulai mencair dengan cepat. Pada saat yang sama, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati mereka. Lapisan es itu seolah-olah seperti makhluk hidup ketika naik melapisi tubuh keempatnya. Pada saat yang sama, 4 sinar cahaya dingin datang dari langit. Itu adalah 4 panah salju yang sepenuhnya transparan. 3 sosok yang tidak bisa bergerak itu ditembakkan ke belakang. Satu-satunya yang lolos adalah Xiaoyan. Sejak serangan datang, Xiaoyan sudah bereaksi terlebih dahulu dengan memadukan tubuhnya bersama klon Yuan Shen. Momen ketika tubuhnya dibekukan, Xiaoyan mengaktifkan energi darah yang kuat dan berpura-pura tidak bisa bergerak. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat, ia bisa merasakan sesosok yang tersembunyi di dunia ini. Dan sosok itulah yang mengendalikan medan salju di sekitar. Sangat tidak sopan untuk menjebak seseorang tanpa menunjukkan dirimu. Persembunyianmu hanyalah mainan anak-anak, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan tiba-tiba saja bergerak dan menghilang dari tempatnya berada. Dalam jarak ratusan meter jauhnya, kubah es meledak dengan keras dan memperlihatkan sesosok melayang di udara. Selain berani masuk tanpa izin ke wilayahku, kamu bahkan berani menghancurkan tempat tidurku. Bagus. Kalau begitu, kamu akan membayar harganya dengan nyawamu, ucap sosok yang baru saja muncul di udara itu. Sosok itu mengenakan jubah putih. Wajahnya halus dan tampan, tampak seolah-olah masih berusia sekitar 20 tahun. Ada tanda kepingan salju di tengah alisnya. Dan dia menatap Xiaoyan di depannya dengan wajah acuh tak acuh. Apakah karena dunia salju ini yang membuatmu begitu percaya diri? Karena kamu suka bermain salju, maka aku akan membantumu terkubur di dalamnya, ucap Xiaoyan. Hahaha, sungguh kurang ajar. Kata-kata itu hanya membuatku tidak sabar untuk menjadikanmu sebagai boneka saljuku yang 98, ucap pria berjubah putih itu. Setelah suara terdengar, sosoknya tiba-tiba bergerak ke atas dan menunjukkan jarinya ke arah Xiaoyan. Salju di bawah naik ke udara dan diaglomerasi menjadi peluru tajam yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya mereka melesat ke arah Xiaoyan sebagai pusatnya. Jika Xiaoyan tidak menghindar, sosoknya pasti tertusuk oleh ribuan peluru salju tersebut. Pada saat itu dia akan benar-benar direduksi menjadi manusia salju. Namun dengan jarak mereka berdua dan dengan kecepatan hujan salju, memang tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk dapat menghindarinya. Melihat ini, pria berjubah putih itu sudah menunjukkan senyum dingin di sudut mulutnya. Sepertinya dia sudah melihat mayat Xiaoyan setelah ini. Adapun Xiaoyan, dia tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sebagai gantinya, nyala api hitam di dalam tubuhnya melonjak keluar. Itu adalah nyala api dari api yang tak pernah padam yang disebut api abadi. Nyala api hitam menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan, menjadikannya sebagai manusia api. Ketika peluru es yang tak terhitung jumlahnya tiba, itu bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa detik sebelum meleleh secara paksa oleh suhu panas yang ekstrim. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, menatap pria di seberangnya dengan wajah dingin. Hanya langkah keempat sangat berani mengatakan omong kosong seperti itu, ucap Xiaoyan sambil maju selangkah dengan telapak kakinya. 5 jarinya mengepal.
Bahkan sebelum pukulan ini dilemparkan, ada suara menderu pelan di sekitarnya. Seolah-olah kekuatan dahsyat yang terakumulasi itu dapat menghancurkan gunung begitu dilepaskan. Adapun pria berjubah putih itu, ekspresi wajahnya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya memiliki nyala api yang begitu kuat. Dan serangan pertamanya sama sekali tidak mendapatkan manfaat apapun. Namun ini adalah dunianya. Dia tidak pernah dikalahkan oleh seseorang selama bertarung di medan es ini. Segera tanda kepingan salju di antara alisnya bersinar. Bersamaan dengan itu, kedua tangannya membentang. Dengan suara gemuruh, dunia salju di bawah sisi kiri dan sisi kanan Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar. Saat berikutnya itu naik ke udara, seperti dua tsunami salju yang siap menghimpit Xiaoyan. Penguburan salju kiamat, bunuh! Teriak pria berjubah putih itu. Segera dengan teriakannya yang keras, tsunami salju di kedua sisi itu langsung bertabrakan. Segel untukku! Teriak pria itu lagi. Detik berikutnya salju es itu membeku, membentuk kotak besar dengan rune misterius di atasnya. Sudah berakhir, namun aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa setiap kali orang yang melewati wilayahku benar-benar bodoh? Mereka selalu bersikap kuat dan pada akhirnya mati menjadi boneka. Ucap pria berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Dia menatap kotak es raksasa di depannya. Namun sebelum pria itu selesai tertawa, tiba-tiba saja kotak es mengeluarkan suara retakan. Retakan itu terus menyebar sebelum hancur dengan keras. Itu pecah dan berubah menjadi fragmen yang jatuh ke bawah, mengungkapkan sesosok berjubah hitam yang diselimuti oleh dua nyala api berbeda. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya masih hidup. Ucap terkejut pria berjubah putih itu. Sosok Xiaoyan bahkan tidak terluka sedikit pun. Seolah-olah senjata pamungkasnya tidak berguna di hadapan Xiaoyan. Jika kamu sudah puas menyerang, maka sekarang giliranku. Ucap Xiaoyan mengambil satu langkah ke depan. Detik berikutnya sosoknya melesat lurus ke arah pria itu. Lengannya sudah terangkat. Tinju yang mengandung kekuatan dahsyat membuat pria berjubah putih itu berkeringat dingin. Saudara ini, tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan denganmu. Ucap pria berjubah putih itu langsung mengubah sikapnya setelah merasakan kesenjangan yang ekstrim. Jika pukulan ini mengenainya, dia merasa bahwa nasibnya tidak akan baik-baik saja. Namun sosok Xiaoyan tidak berhenti karena permohonannya. Tinjunya yang membawa tekanan kuat dengan cepat membesar di mata pria itu. Melihat ini, wajah pria itu berubah drastis. Segera dengan pengendaliannya, ribuan lapisan perisai es muncul di hadapannya. Tinju Xiaoyan tiba. Perisai es yang baru saja dia ciptakan runtuh lapis demi lapis. Brengsek! Kekuatan fisik macam apa ini? Siapa sebenarnya dia? Orang ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan. Ucap pria berjubah putih itu tampak suram. Penghalang yang ia bentuk tampak sangat rentan di bawah tinju Xiaoyan. Hanya dalam sekejap mata, tinju itu menerobos masuk menghantam wajahnya. Kekuatan yang kuat melemparkannya ke belakang. Xiaoyan sangat cepat. Seketika dia mendekati pria berjubah putih itu dan pukulan lain mengenai dadanya. Yang terakhir memuntahkan seteguk darah. Dadanya penyok dan wajahnya berlumuran darah. Saudaraku, ini hanya kesalahpahaman. Tolong dengarkan aku. Kamu pasti membutuhkan peta dunia kan? Ini adalah peta duniaku. Aku akan memberikannya padamu. Dengan cara ini, bisakah kamu mengampuniku? Ucap pria itu sambil memegangi dadanya yang sakit. Xiaoyan tidak berkata apa-apa. Dia sebenarnya menyadari sesuatu yang aneh setelah merasakan aura pria itu. Aura orang ini terasa familiar. Dari kelihatannya, dia adalah salah satu klon Cimi yang sudah melahirkan kebijaksanaannya sendiri. Kalau begitu yang terbaik adalah merebutnya dan melacak jiwanya secara langsung. Gumam Xiaoyan. Pria berjubah putih itu menunjukkan tatapan pahit di matanya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temui kali ini begitu kuat. Dia hanya bisa diam-diam mengatakan bahwa kali ini dia sangat tidak beruntung. Dan dia bahkan tidak menduga bahwa semua tawarannya tidak cukup untuk menghentikan pihak lain. Sebaliknya Xiaoyan yang mengejarnya tampak seperti sedang melihat mangsa. Dari kelihatannya, Xiaoyan tidak berniat memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, pria berjubah putih itu dengan panik melarikan diri ke belakang. Sambil bergerak, kedua tangannya membentuk segel tangan rumit. Saat berikutnya dunia yang terselubung dengan gletser tiba-tiba saja runtuh. Dan sosok Xiaoyan yang bergerak mengejar tiba-tiba terasa berat. Apakah ini formasi musim dingin? Sepertinya orang ini sudah mengatur formasi ini sejak awal. Gumam Xiaoyan menghentikan tubuhnya dengan sengaja. Pada saat yang sama wajah pria berjubah putih itu menjadi gelap. Dia melihat harapan. Tanpa ragu lagi, pria itu membuka mulutnya.
Kemudian sebuah besi tajam melesat keluar dari mulutnya. Itu menembaki lurus ke arah jantung Xiaoyan. Serangan ini sangat cepat. Selain itu tubuh Xiaoyan saat ini sudah dibatasi oleh formasinya. Oleh karena itu pria tersebut masih meyakinkan hatinya bahwa dia bisa membunuh Xiaoyan. Hanya saja ketika besi tajam itu sudah berjarak 1 lengan dari dada Xiaoyan, benang guntur tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiaoyan. Sosoknya yang ramping memutar tubuhnya dan terdengar ledakan keras. Segala sesuatu di sekitarnya tertutupi kabut putih. Namun setelah kabut itu berangsur-angsur menghilang, sosok Xiaoyan sudah tidak ada di tempatnya. Apa yang terjadi? Kemana dia? Mengapa dia masih bisa bergerak? Bahkan jika dia bisa bergerak, kecepatan macam apa itu yang bahkan tidak bisa terdeteksi sama sekali? Terlebih lagi, dia sudah terjebak dalam formasiku. Kenapa dia masih begitu cepat? Siapa sebenarnya orang ini? Ucap pria berjubah putih itu tampak sangat suram. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Hatinya sudah sangat putus asa. Dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Pria berjubah putih itu melihat sekelilingnya dengan upaya menemukan Xiaoyan. Sosoknya langsung berlutut di bawah. Dia tidak lagi berniat melarikan diri. Dia tahu bahwa kemunculan Xiaoyan berikutnya akan menjadi kematiannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.